人生の端には何もかけないまま夜更けの机だけ淡く灯っていたあなたの名前 Selamat bergabung. Gimana nih kabarnya? Sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya. Mau tahu deh, kebanyakan yang ikut ini dari kelas berapa aja? Boleh komen ya. Wah, ada kakak kuliah. Ada yang dari Tuban. Wah, bahkan ada yang udah kerja nih. Oke, masih ada yang kelas 10 SMA juga. Wah, kelas 11, kelas 12, banyak banget ya. Oke, walaupun kalian berbeda-beda ya kelasnya, pastinya juga kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu study abroad. Bener gak nih? Bener banget. Nah, teman-teman, supaya mimpi tersebut semakin dekat, salah satu persiapan penting yang perlu dilakukan pastinya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya melalui IELTS test. So, welcome to free weekly IELTS class bersama komunitas Study Abroad. Perkenalkan, nama saya Kayla Elisha Azhar, dan pada malam hari ini saya akan menjadi moderator yang akan menemani teman-teman semua selama kelas berlangsung. Seperti yang kalian tahu, bahwa Free Weekly IELTS Class ini akan diadakan setiap hari Sabtu untuk membahas mengenai IELTS test dimulai dari listening, writing, reading, and speaking. Nah, sesuai dengan jadwalnya, pada kali ini kalian akan mendapatkan writing class. Yeay, boleh reaction dong semuanya. Pada semangat enggak nih? Excited gak? Wah, tentunya sangat excited ya. Wah, excited banget Kak, nggak sabar. Oke, siap. Nah, kalian penasaran nggak sih? Kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini? Ada yang udah tahu belum nih? Oke, Miss Yuli, bener banget. Oke, untuk mengenalnya lebih lanjut, di sini aku akan membacakan CV mengenai narasumber kita ya, yaitu Miss Yuli. Oke, bener banget tuh yang tadinya komen Miss Yuli. Beliau adalah seorang lulusan S2 dari Melbourne University dengan beasiswa penuh dari Australia Award Scholarship. Beliau juga adalah seorang penulis buku mantra IELTS dengan Writing Band 8.0. Wah, keren banget ya. Writing Bandnya 8.0, guys. Kira-kira ada yang mau seperti Miss Yuli nggak nih? Hebat banget loh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Miss Yuli. Halo Miss Yuli, selamat malam. Hello everybody, selamat malam semuanya. Halo. Oke, Hey, boleh guys disapa-sapa Miss Yulinya. Nah, Miss okay, Yuli, apa kabar semuanya? Okay, I hope you're fine and having a great day today. So, I think I'm just going to start the class directly. I have to this, yeah. Kayla, okay, so oke. Ya, can you see that I'm showing you my slideshow and I'm going to have a full slideshow. Can you see this? yes, we can see Okay. this. Okay, everybody. So today I'm going to continue the series for this IELTS writing class with writing task one map questions. So I'm just going to think about what you know and what you haven't known about writing task one for map questions. So
Can you tell me something, whether you know or whether you are aware of this type of questions? So can you tell me in the chat box, are you aware of this type of questions? Are you familiar with this type of prompts? Oke, teman-teman boleh, teman-teman bisa di chat box ya. So this one is about comparing maps ya. Jadi salah satu pertanyaan yang ada di IELTS Writing Task 1 itu salah satunya maps ya, dan biasanya kita harus compare 2 atau 3 maps gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau sharing nggak? Ada yang udah pernah ngerjain atau ada yang baru kenal hari ini atau baru tahu hari ini gitu. Baru tahu, oke. Biasanya kita berjibaku dengan grafik ya. Kemarin kita udah sempat bahas grafik yang tasuan, terus hari ini kita mau bahas ya maps. So, saya akan tunjukin ke teman-teman, dan nanti saya akan undang teman-teman untuk ikut diskusi juga ya. Sometimes, usually if the class size is small, I would like some of the participants to unmute themselves, but because we are in a large class, I think we are going to use the chat box or the reaction. All right, so can you see my full slideshow right now? Can I have some responses? Okay. Okay, I'm trying to, okay. So today we're at different kinds of map questions. We're going to look at the structure. We're going to look at how to describe specific changes. And also we are going to look at how we can describe general changes. So we have specific and general changes. And then we are going to describe locations. And we are going to read sample answers. I have a simple exercise for you as well tonight. So we are going to pay attention to the sample answers, and then we're going to apply some of the wording in the sample answer to the exercise that I will give you later on. Okay, so this is a sample of the visual that you can get when you are facing writing task 1 with map question. So as you can see here, it can be a map for a city, but it can be a layout of a room, but it can also like a plan of a certain complex. So here you can see that the map is from now, and the other one is for the proposed map. So can you tell me in the chat box, what are you thinking about these maps? Are we comparing something in the past or something in the present and in the future? What do you think? Can you give me something in the chat box? Okay, so are we talking about past, present, or future here in terms of the proposed plan? The future, okay. Okay, so when we look at the maps, we will see the timestamp. So sometimes we see the word now, present, or today, or in this case, if it's in the future, then we are going to use the word proposed, or just the word plan in general. But sometimes you can also see the year, especially when it is a map from the past. All right, so moving on to the next slide. As I mentioned to you before, so it can be a plan for a city, a plan for a complex, or a plan of, say, a layout of a floor. So it can be a room, it can be a floor. In this case, we have cinema in 1980 and cinema at the present. So previously, my example was about the present and the future proposed plan, but this one is from the past and now. So it's more of past descriptions, and then we're going to look at the changes that are happening right now. Okay, so we have a layout. You can also have a city.
So sometimes it doesn't have to be a city. Sometimes it can be a village. Yeah. So you can see that there will be pictures given to you, and some of the wordings that are very common that you can see in writing task one for a maps question is that it will begin by statements such as the map show changes or the plan shows changes, yeah. And then you are going to see the location, and then you also have the setting of the map. So in this case, you have time. Yeah, you have period when the changes are happening. Okay, if you can see from this map alone, okay, so our sample today is about this map, but I'm going to give you another example later on. But I'm just going to ask you to look at this map, and can you see in these maps whether we have a kind of direction such as north, south, west, or east? Okay, so we have directions. So everyone don't be afraid to share what you think ya. Jadi di sini ada directions. Kadang kita nggak punya direction. So sometimes, especially with the previous, if you look at the previous samples, you don't have directions such as north, south. So it really depends on the kind of maps that you are given, because if it is a layout, sometimes it's a layout of a floor and you don't have north or south. You will probably look at the map as right or left, yeah, so rather than the south or north. Okay guys, kita mau discuss bareng-bareng ya. So you can you can unmute yourself actually, if it's possible, but you can also write something in the chat box. Coba teman-teman lihat di situ. Itu features-nya apa aja? Kalau teman-teman lihat di situ ada trees. Kira-kira itu apa ya? Trees di situ kita kira-kira trees aja atau bisa digunakan dengan kata lain, atau itu lokasinya disebut apa? Terus ada gambar apa aja di situ? Yuk teman-teman kita brainstorm dulu yuk. Itu ada apa aja? So can you mention? Okay, woodland, park. Okay. Ada lagi yang lain? Selain woodland and park? You can simply say that there are an area where the trees are growing. So in this case, we're growing because it's in the past. Marina. Do we have marina here? Hang on a second. I don't think we have marina here. Anyway, so we have river and school, housing, airport, more clean. Okay, so we have woodland, airport. What are the little houses called? Well, these are little houses in the plan, but if you want to describe it like it's in the, like in reality, it would be like housing. And I want you to write it in the chat box. What is one word that you can use to replace the word housing? Maybe one word that you can use to replace the word housing. Ini ada village, apa lagi? Apartment. Okay, apa lagi selain apartment? Okay, I'm going to give you a clue. The word starts with R. The word starts with R. Residence. Yes, it's residence. Selain residence, teman-teman juga bisa lihat di situ bahwa itu adalah suatu area. So, kita bisa bilang residential area. Atau kalau residence aja, nanti itu artinya tempat tinggal gitu ya. Cuman kalau kita mau paraphrase lagi, kita bisa pakai residential area. Okay, and then we have railway station. Okay, so now we're going to look at the next map. So we still have the hospital. Can you notice some of the additions or some of the new buildings or new constructions that are presented in the second map? Stadium, what else? Okay guys, diramein ya chat box-nya ya. Di sini ada banyak ya, you can just write something in the chat box. Skyscraper, okay, aku mau tanya, ada yang familiar nggak dengan kata skyscrapers? Apa sih skyscrapers? Skyscraper.
Gedung. Gedung apa nih? Pencakar langit kayak yang tinggi. Oke. Ini mungkin kita sambil ini ya, ada teman-teman yang udah familiar dengan kata-kata tertentu, tapi mungkin sebagian juga belum ya. High building boleh lah, high building. Tapi biasanya memang disebutnya skyscraper. Oke, di situ ada kata warehouse. Coba dong di chat box kira-kira warehouse-nya. Iya, artinya gudang. Tapi sinonimnya tuh apa sih kalau gudang ya? Sinonimnya tuh selain warehouse apa? Oke, I'll give you a word. Starting with S. Space. Storage room, oke. Apalagi? Storage. Selain room apa? Selain storage room. Kita bisa pakai storage unit ya. Kita juga bisa pakai itu. Oke. Factories. Oke, sekarang di sini ada satu kata yang dia tuh artinya tuh bangunan yang sesuai tujuannya ya. Kalau konteksnya manufacture dia factories. Tapi kita juga bisa pakai kata ini dengan tambahan kata manufacture. Jadi kita bisa pakai kata manufacture, terus kita kasih tambahan satu kata ini untuk menggantikan kata factories. Kata ini diawali dengan huruf P, so it starts with P, dan kita akan bilang manufacturing something. Kira-kira dia bisa nebak nggak di chat box? Itu manufacturing apa? Katanya apa? Manufacturing apa? Kalau bahasa ini, kalau fabric jadi itu, jadi kain ya, fabric ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Um, so plan, yes, ada kata plan. Pakai pakai T ya, tapi ya plants. Jadi itu side factories itu bisa pakai kata plants. Oke, kita nggak usah berlama-lama. Kita mau lihat sampelnya ya. Coba aku klik di, oke, sorry. Oke, oke. Sebelum kita ke sampelnya, kita mau sedikit summarize dulu dari discussion kita yang tadi ya. Jadi maps itu ada yang dua-duanya in the past, ada yang satu yang in the present, terus in the future, bisa juga in the past and in the present ya. Di situ teman-teman bisa lihat sedikit ringkasan yang beberapa ringkasan yang kita bahas tadi. Okay, so what about the structure? So the structure of writing task one for maps itu sebenarnya mirip sih dengan writing task one yang lain. But the wordings will be different because we're not talking about numbers. We're talking about changes in the landscapes, yeah, changes in the layout. So we still have introductions, which means we have to paraphrase the questions. And we have overview. And these are about the main changes that are happening. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya tadi yang woodland tiba-tiba jadi factories teman-teman, atau yang woodland tiba-tiba diganti dengan kompleks housing misalnya ya. So itu bisa jadi overview tapi sifatnya masih general. And then we're moving on to the next body paragraphs. Kita punya biasanya dua body paragraph ya, yang satu untuk present atau yang the first map, and then the second one is for the other map or the second map. Okay. Tadi kita udah bahas sedikit ya. So again, ini both maps which are in the present, which were from the past. Jadi kita mau lihat, oke, ini masih ada ini ya. Aku nggak tahu kalau teman-teman pakai laptop ini terlalu kecil apa nggak. Boleh dikasih feedback ya di situ. Ini kekecilan nggak gambarnya atau tulisannya masih oke? Oke, great. Oke, take a moment. Teman-teman lihat dulu deh. Kita satu paragraf dulu ya. So, look at the introductions. Itu masih mirip sama task one yang lain. Jadi kayak illustrate, show, present, itu masih ada. Jadi the maps, illustrate something. Dan sama seperti task one yang grafik ya. Kalau kita hanya merujuk ke visualnya, kita belum pakai past, present, future. Jadi kalau kita cuma bilang maps-nya ngapain ya, maps-nya provide apa, illustrate apa, maps-nya diikuti dengan kata kerja yang present. Jadi makanya di situ bilang the maps illustrate. Baru ketika kita mulai ngomongin datanya, data yang terjadi, kita misalnya itu in the past ya, kita langsung pindah in the past ya. Ini bukan nyampur tenses dalam satu subjek verb yang sama ya, tapi ini lokasinya beda. Jadi teman-teman bisa lihat di situ illustrates yang belakangnya udah pas. Oke, so
coba teman-teman lihat di situ. Komponennya apa? Komponen informasi di overview-nya kira-kira apa? Ada yang mau share di chat box? Coba lihat overview-nya, lihat yang paling atas, itu komponen informasinya apa aja? Can you guess? Or can you just mention in the chat box? Komponen informasinya apa? Oke, sekarang saya kalau misalnya nggak langsung di chatbox bisa saya tanya dulu. Oke, ini udah ada yang ngasih feedback, ada lokasi, ada waktu ya, yes. Jadi kalau kita bikin introduction itu kita harus consider komponen informasi yang penting, such as waktu sama tempatnya, lokasi, yes. Alright, sekarang guys, kita ke bagian yang overall. Overall itu overview. Jadi wordingnya nggak harus overall sih. Jadi wordingnya bisa kayak in general, ya. Um, kita juga bisa bilang generally kayak gitu ya. Salah satu yang beberapa yang sering dipakai gitu ya. Now, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau kita mengatakan tentang perubahan, kata kuncinya pasti change. Tapi di situ kita bisa pakai kata transformation, ya. And di sini kalau teman-teman lihat kata rural tuh kenapa sih kita pakai kata rural di sini di sampel ini dia pakai kata rural? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan dia pakai kata rural? Goodnya banyak, oke. Masih banyak pohon-pohon. Ya masih kayak pedesaan gitu ya. Oke. And then yang satu modernize ya, bisa modernize, bisa more cosmopolitan gitu. Oke. Oke, sekarang teman-teman lihat di bawahnya. Jadi kita di sini ada pas ya. Oke, ini cold. Oke, so if you look at the content, teman-teman ke body paragraph yang bawahnya. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng ya. So, kita mulai dengan in the year 1980. Ya, itu ada greener residential area. Jadi, kalau teman-teman lihat di salah satu kalimatnya di sini ya, itu kalimatnya itu cenderung past tense. Kenapa? Ya karena kita menggambarkan past tense. Jadi nanti lihat requirement-nya apa ya. Oke, dan ada beberapa warna yang di situ itu untuk membuat teman-teman memperhatikan beberapa bentuknya sebenarnya. Jadi di situ ada chop down, ada cleared, ada converted into. Jadi ini ada kombinasi ya, ada kata sprang up juga. Jadi ini ada kombinasi di mana ada pasif juga, ada kalimat aktif juga. Oke, nanti kita mau balik ke sini ya, tapi kita akan lihat exercise yang akan kita kerjakan dulu. Oke, so jadi kalau kita mikir ya what tense, tadi teman-teman lihat penanda waktunya apa, jadi bisa past, present, future ya. Jadi nanti teman-teman harus hati-hati. Oke, nanti kita akan praktekkan ya introduction, overview, body paragraph. And we're going to start with vocabulary. Ya, teman-teman bisa screenshot, teman-teman bisa, if you have notes, you can, or notebook ya, kalian bisa catat atau bisa screenshot. Kita mulai dengan general map descriptions. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah pembuka untuk biasanya kalimat awalnya ya. So you can say the map illustrate, the map show ya, the map show. Karena mapsnya dua ya, map show ya, hati-hati. Kemudian teman-teman juga bisa bilang according to the maps, the two maps compare or can be seen from the maps. Tapi biasanya kita ke empat yang di atas ini sih biasanya. Yang the map illustrate, the map show, the two maps compare. Itu biasanya kita pakai untuk general description. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau ini wordingnya tetap ya kita memperkenalkan visualisasi ilustrasinya seperti apa. Oke. Nah sekarang teman-teman lihat, do we have directions? Do we have cardinal directions? Ya. Jadi ada north, south, east, west, itu ada nggak? Ya. Terus nanti misalnya ada northwest, northeast, southwest, southeast ya. Dan preposisi yang sebenarnya mungkin bagi sebagian teman-teman udah biasa dipakai ya. But then we need to be careful because we're describing two maps and we want to be precise. Oke, dari sini teman-teman lihat yang sisi kanan. So if you look at the right side,
Ada yang familiar nggak? Atau ada yang nggak familiar nggak? Yang bagian kanan, yang preposition. Itu ada cardinal directions, jadi the north, south, east, west. Terus yang posisi yang center, terus the middle, on the left, on the right side. Adjacent to. Sorry, kepencet. Oke. So adjacent itu tuh berdekatan ya. Jadi next to bisa itu adjacent itu berdekatan. Terus ada apa tadi? Yang opposite itu berlawanan. Jadi salah satu artinya itu berseberangan ya, berseberangan. Terus ada at the corner of. Jadi kalau misalnya dia suatu kompleks ya atau suatu denah floor, suatu kayak lantai gitu ya, itu bisa pakai at the corner juga bisa. Oke. Ada yang belum dijawab belum ya tadi? Oke. Udah ya tadi adjacent tuh berdekat. Jadi kalau ini ada yang tanya nih, in sama on bedanya apa? Jadi kalau in itu lebih ke di dalam suatu area atau di dalam suatu gedung itu kita banyak in. Tapi kalau kayak on itu biasanya untuk sisi kanan kiri sama untuk jalannya itu dan corner. Sorry. At the corner biasanya kalau corner pakai at, tapi kalau on tuh untuk jalan tuh sisi kanan kiri itu pakai on. Itu ya Seva. Oke, next. Nah, karena kita tadi bahas vocabulary in the past ya, teman-teman coba deh resapi dulu ya. Ini tuh artinya tuh dirubah, terjadi perubahan, dibangun ulang, dihilangkan, ditambahkan ya. Ini ada beberapa variasinya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita pelan-pelan karena ini banyak nih. Aku yakin teman-teman udah biasa lihat kalimat, cuman karena kita bahas map, jadi kita harus bahas perubahannya apa. Dan biasanya pakai kata ini pakai pasif juga ya. Oke, develop. Yuk sambil kita di chat box ya, ada develop. Develop tuh um, kalau kita biasanya kan kita berkembang gitu ya, tapi di sini tuh artinya tuh dibangun ya, dibangun. Jadi dibangun jadi apa itu develop. Teman-teman familiar nggak kalau ada iklan di apa di TV tuh iklan rumah-rumah tuh biasanya kan developer ya. Jadi itu dari kata ini ya develop. Terus ada kata transform, which is the same itu merubah ya, merubah. Converter juga merubah. Replace itu digantikan. Remove, ada yang tahu nggak remove diapain? Kalau bangunan, remove berarti bangunannya diapain? Demolish, digusur, dibuang. Ya, dia diruntuhkan gitu ya, yes, dihilangkan. Oke, terus ada edit, ada constructed, ya. Teman-teman kalau membangun ya itu, jadi untuk maps gini, kalau kita membangun suatu um, bangunan gitu ya, itu tuh bisa pakai develop, constructed, build gitu. Terus kalau mindahin gimana? Ada relocate, ada move. Kalau diperluas gimana? Bisa expanded, extended, enlarged, ya. Yuk kita pelan-pelan ya sambil baca. Karena nanti teman-teman akan pakai ini ya. Oke, sekarang reduced. Apa bedanya expand sama extend? Jadi kalau extend tuh sebenarnya sama ya, tapi kalau precise artinya itu kalau expand kan memperluas ya. Kalau extended aja itu kan diperpanjang, tapi ya artinya mirip-mirip jadinya memperluas juga. Terus ada yang tanya, flatten apa means? Flatten tuh ya diruntuhkan di bangunan yang tidak digunakan lagi, kemudian dihancurkan, itu flatten. Ada yang tahu nggak upgrade? Upgrade kalau bangunan diapain? Kalau bangunan upgrade diapain? Ayo, di chat box. Ayo diperbarui. Perbarui di mana? Direnovasi, yes. Jadi, kalau kita mau bilang renovated dan lebih bagus, kita bisa pakai kata upgrade. Terus tadi kita lihat ada banyak pohon-pohon. Pohon-pohonnya jadi gedung. Kita bisa pakai kata modernize, karena di situ lebih modernize, lebih cosmopolitan, ya. Terus ada kata pedestrian. Ayo, ada yang familiar nggak dengan kata pedestrian? Pedestrian ya, bukan pedestrian. Pedestrian. Pedestrian itu pejalan kaki. Tapi kalau pedestrian way itu adalah trotoar berjalan kaki. Kalau pedestriannya aja pejalan kaki. Kemudian turn into itu sama ya, sama dengan change, transform. Nah, kita bisa pakai adjektif kayak dramatic changes kalau memang perubahannya banyak ya.
Significant juga bisa. Ingat kata development itu artinya di sini membangun atau ada bangunan yang dibuat. Jadi teman-teman ingat itu adalah salah satu artinya ya. Jadi witness di sini ada kata witness, tapi maksudnya apa? Jadi di sini tuh walaupun arti kata witness itu juga menyaksikan ya, tapi di sini tuh lebih ke mengalami perubahan ya. Jadi mengalami. Jadi itu konteksnya good or bad Kak. Ya, itu konteksnya neutral, intinya dia terjadi ya. Jadi mengalami. Jadi pakainya kata witness gitu. Oke, gitu ya. Di sini bukan witches ya. Oke, komennya bukan witches itu witness. Oke guys, yuk kita bahas lagi vocabnya. Cuman kalau tadi pas, ini sekarang present ya. Jadi ini lebih ke variasi aja untuk memperkenalkan teman-teman juga. Apalagi kalau misalnya tidak ada yang berubah atau ada static maps ya yang biasanya ini jarang sih di apa ya, jarang ditanyakan sih. Cuman biar teman-teman tahu juga itu ada situated sama dengan located. Lies di situ terletak ya, berdiri, stands, contains, terdiri dari berisi apa ya. Kemudian includes termasuk apa. Features-nya dia punya apa. Feature-nya apa. Dia punya bagian-bagiannya apa. Terdiri dari apa. Comprise, consist of itu terdiri. Surrounds itu mengelilingi dan face itu dia menghadap apa gitu ya. Ada yang tanya cara pakai lies itu gimana. Jadi lies itu gini, misalnya the skyscraper, jadi ya bangunan tadi kita bisa pakai di kalimat misalnya the skyscraper lies near the lake. Jadi terletak. Jadi itu artinya itu terletak. Terus kita kasih lokasinya ya. Atau kita bisa bilang the skyscraper lies in the city. Tapi di situ artinya bukan bohong, tapi artinya itu terletak gitu ya. Surrounds. Kalau surround itu mengelilingi ya, mengelilingi sesuatu. Terus ada yang tanya lie sama list bedanya apa? Kalau LAY itu dia meletakkan, biasanya artinya meletakkan, tapi juga bisa dia membaringkan artinya ya. Um, dia bahas cemilan juga di chat box. Oke, kok fokus guys, fokus. Oke, kita ada comprise ya. Comprise itu kata lain dari consist of. Jadi kalau teman-teman mau bilang itu terdiri apa, terdiri dari apa, itu bisa consist of, bisa comprise, bisa contain ya. Oke, fokus ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu next. Oke, coba teman-teman dilihat lagi. Teman-teman, ini adalah vocabnya tadi ya. Kita ada residential area, ada industrial area ya, ada green space. Ya, ada forest, ada river, lake, hill, road, roundabout. Ada yang tahu nggak roundabout itu apa, guys? Konteksnya jalan nih, roundabout. Face, oke ada yang tanya ya, saya sambil lihat di chat box ya, sorry nanti kalau mungkin terkesannya agak lompat-lompat, tapi maksudnya saya sambil merespon di chat box. Face di situ maksudnya tuh menghadap mana, ya, menghadap ya, dia menghadap apa gitu, itu face. Bundaran, ya roundabout itu bundaran. Kemudian ini tadi udah dijawab ya bundaran ya, roundabout itu bundaran ya. Oke, jadi kalian ingat-ingat ya itu salah satu vocab yang nanti muncul kalau misalnya itu kota ya, kota di sini ada jalan gitu ya. Terus yang lainnya ada school, ada shop, ada train stations, hotel, bridge, marina, port, or dock. Oke. Oke, intersection sama junction gimana? Intersection sama junction sama-sama biasanya itu persimpangan ya. Cuman kalau junction itu biasanya pakai kata T-junction, three junctions, four junction. Tapi kalau intersection itu biasanya udah langsung perempatan. Tunnel tuh terowongan ya, tunnel tuh terowongan. Ini sifatnya biar karena kelasnya ini lebih ke sharing, jadi kalian itu ya yang berguna silahkan di take notes ya. Oke. Alright, kita ada lagi ya, sorry. Ada yang belum dibahas belum ya? Sorry. Ini aku sambil geser-geser chat box. Oke, tadi ini udah
Oke, diingat-ingat guys, kita verbnya ya, ada expand, ada build, construct, tadi kita udah bahas dikit, itu tadi yang kita bahas itu kan bentuk pasifnya, yang ini bentuk aktifnya. Jadi hati-hati ya, nanti bentuk aktif dan pasif, teman-teman harus hati-hati ya. Ada renovate, demolish, remove, replace, convert, develop lagi. Ayo, tadi ingat apa demolish? Ayo, ada yang tanya lagi nih, demolish ya. Dia diruntuhkan, dihancurkan ya. Tuh. Terus kata-kata yang berarti change, ada transform, modernize ya. Lebih modern ya, lebih banyak bangunan-bangunan gitu ya. Memasang bisa pakai install, enlarge. Apa? Wah, ini nih beda pasti sama aktif gimana Kak? Nah, teman-teman gini, pertama harus lihat logika kalimatnya, kedua harus bukan ngapalin lagi ya, tapi harus mengaplikasikan formulanya. Jadi gini, logika kalimatnya gimana? Kalau misalnya subjeknya bangunan, bangunan itu membangun sendiri apa dibangun? Coba, kalau bangunan tuh direnovasi, oke, di. Kalau kita udah di bahasa Indonesia aja artinya udah di, berarti itu pasif. Kalau mau pakai aktif, itu biasanya yang misalnya ya kita pakai the government, misalnya kita pakai pelakunya itu the government atau the city council gitu ya. Selama masih make sense, itu nggak apa-apa. Misalnya petanya city, itu bisa the government atau the city planner, itu bisa. Terus pakai kalimat aktif, develop apa gitu ya, transform apa bisa. Tapi kalau misalnya dia objeknya, sorry, di awal kalimatnya itu subjeknya adalah berupa bangunan, berupa situs gitu ya, berupa suatu construction ya berarti dia pasif gitu. Jadi nanti teman-teman lihat dulu eh, misalnya kalau itu city teman-teman bisa pakai kalimat aktif di beberapa kalimat ya yang memungkinkan. Terus kalau misalnya mau fokus mau mengatakan ada pembangunan atau perubahan tapi mau fokus ke kalimat aktif bisa tapi nggak terlalu banyak karena jatuhnya nanti paling city planner, the government atau city council. Kalau misalnya dia building dan satu floor misalnya dia bisa building owner ya itu juga bisa atau the office owner kayak gitu. Merge itu ada yang tanya ya. Merge itu digabung. Ya. Oke, itu udah ada yang reply. Thank you. Hmm. Ya, establish itu bisa ya, tapi emang establish itu ada beberapa arti yang mirip-mirip ya. Jadi ada yang didirikan dalam artian mendirikan organisasi dan ada artian yang dia emang mendirikan suatu bangunan gitu ya. Atau mendirikan suatu sistem itu juga bisa establish gitu ya. Itu bisa. Cuman emang ini sih ya, hati-hati nanti pas di konteks yang kita mau. Oke, tadi ya kalau perubahannya banyak, dramatic. Kalau sedikit ya moderate. Kalau beberapa aja sebagian ya partial gitu ya. Kalau dikit banget minimal, minimal ya. Oke, sekarang saya lagi ngeklik Google Form. Teman-teman lihat layoutnya ini enggak? Kasih kasih responnya dong. Aku lagi nge-share Google Formnya. Bisa ya? Oke. Oke, sekarang latihan ya. Oke, so we're going to have some exercise. Karena hari ini kita mau exercise, jadi linknya saya mau copy di chat box. So I'm going to copy that in the chat box. Let me know if you can access that as participant. Jangan sampai itu ngedit ya. Itu coba dicek guys. Itu participant apa ngedit? Can you check? Participant, okay. Okay guys, so we have two maps and this is about beach a farm, Beechwood ya namanya. Sekarang aku tanya deh, teman-teman lihat di sini with Beechwood farmnya itu ada waktunya nggak? Waktunya apa? Waktunya apa? Past, present, future, ada nggak? Oke. Apakah hanya pas saja? Coba lihat yang bawah. Yang bawah bisa dilihat kan? Bisa dua kan? Past and present, oke. Oke guys, tugas kalian. Oke, silahkan kliknya diklik. Lalu saya akan menayangkan opening ya, opening dari suatu deskripsi maps. Jadi teman-teman lihat ya, teman-teman bisa lihat, bisa buka di tayangan saya, lihat sebentar.
And then teman-teman langsung praktek di copy, langsung, oke, langsung lihat di sini. Oke, coba ya. Oke, itu ada linknya lagi. Oke guys, silahkan dicoba dulu. Di Map Illustrates, terus kalian lihat di situ. Oke, kalian bisa unmute juga ya, tapi sebenarnya. Oke guys, kita mungkin yang awal-awalan bisa semua ya, karena kayak tinggal bilang the map is illustrate gitu. Oke, sekarang di chat box, kalian juga bisa unmute. Mungkin, oh ya sorry, ini karena, sorry, pesertanya berapa sih? Oh, 60-an ya, oke. Kita ke chat box dulu aja ya, sorry, nanti takutnya overlap suaranya. Oke, um, kalian lihat di situ, featuresnya apa aja guys? Yuk, rame-rame di chat box yuk. Yang masih agak ngawang-ngawang mau nulis kalimat, minimal nulis kata-katanya ya. Minimal nulis kata-katanya dulu atau lihat featuresnya. Featuresnya apa? Yuk, di bagian 1950. Yuk, yang belum berpartisipasi dan yang belum kepikiran buat nulis kalimat, minimal nulis featuresnya biar ada latihan. Yuk, ada fruit trees, ada soft fruits, ada vegetables. Itu semuanya adalah lokasi. Itu kira-kira teman-teman selain ada fruit trees, soft fruits, itu lokasinya kita bisa sebut apa, guys? Sawah-sawahnya, petak-petaknya itu kita bisa apa? Farming. Selain itu plot. Oke, yes, benar, plot. This is a good one. Plot. Jadi teman-teman di situ, itu areanya dibagi-bagi jadi plot. Ya, plot apa? Plot buah-buahan, plot sayuran ya. Selain itu kalian juga bisa bilang section ya. Saya tulis di sini, section. Coba, ada yang tahu nggak tulisannya section gimana? Yep, section. Ada juga bisa bilang pakai kata patch. Ada yang tahu kata patch? Boleh ditulisin di chat box patch. Oke, yes, vegetable patch gitu ya. Fruit patch boleh. Ada juga yang mungkin bisa bilang um, you can say that is a section dan diikuti dengan kata vegetable atau fruitsnya ya. Jadi fruit section, vegetable section gitu ya. Kok jadi Agnes sih? Oke, oke. Ada river. Oke, di situ ada kata sheep. Itu ada kata sheep. Tapi apa iya kita pakai kata sheep? Areanya disebut apa? Yang sheep yang gede sebelum barn. Oke, barn, iya areanya ada barn. Yang buat sheep namanya apa? Sheep area? Kalau kita lihat sheep, domba-domba itu ngapain sih biasanya kalau di peternakan? Dia di apa? Field, padang rumput. Pagar. Oke, so sheep, kita bisa bilang, teman-teman familiar nggak dengan kata-kata grazing area? Jadi grazing, merumput, ya area merumput, ya area merumput, namanya grazing area. Bukan grazing ya, tapi grazing, grazing. Beda, ada grazing di sini. Oke. Oke, terus di situ ada barn. Ayo, ada yang tahu nggak barn itu apa sih bahasa Indonesianya? Barn, kandang. Oke, selain itu apa? Oke, kalau kuda, kalau kuda bisa barn, bisa stable ya. Tapi biasanya di sini barn itu bisa untuk kandang gitu ya. Farmhouse, ada track. Yuk, kita mau paraphrase kata track ini, itu jalurnya ini disebut apa? Jalan kecilnya disebut apa? Harvest Moon. Ya, tanya Harvest Moon. Di situ track bisa apa, guys? Track apa? Road, path, alley, boleh ya. Oke. Di situ chicken apa ya? Itu ada kata chicken. Chickennya apa ya? Tapi dia kayak itu loh guys. Kayak garisnya tuh nggak nyambung. Jadi kayak pisah-pisah gitu. Chicken apa? Chicken terus alley. Oke. Chicken apa? Kan itu ada chicken barn. Coop. Oke, chicken coop.
Chicken coop-nya apa tulisannya gimana? CO apa? Yuk dibenerin dulu tulisannya. Chicken coop-nya gimana? CO, COOP ya. Chicken coop tuh yang double O-nya ya, chicken coop gitu. Hmm, chicken coop. Oke, kalian bisa juga pakai chicken corn ya, nggak apa-apa. Oke, next. Kalian udah tahu beberapa perubahannya, tapi di situ ada farm shop, ada parking. Yuk, sekarang teman-teman direspon dulu yuk biar rame. Ini baru beberapa. Ada langsung bikin nih. Aku nggak tahu bikinnya tadi gimana, cepet banget. Oke, so teman-teman, yuk direspon dulu. Walaupun cuma satu kalimat, walaupun cuma satu paragraf, coba deh teman-teman, coba satu perubahan ya. Atau teman-teman cuma bilang, Miss, aku nggak perubahan dulu. Aku mau lihat yang pas dulu. Aku mau deskripsi satu yang di pas nggak apa-apa ya. Oke, ada yang aku mau sebut nanti cara deskripsinya. Oke, pertama adalah kita perkenalkan. Perkenalkan dulu maps-nya tentang apa. Yuk, kita ke slide-nya dulu. Kalian tetap buka linknya di laptop kalian ya, nanti bisa dilihat lagi. Sekarang saya mau bilang, di sini ada general description-nya, kalian tetap bisa mulai pakai kata The Map Illustrate. Boleh disimpan dulu di chat box. Kalau mau ngetik di chat box dulu nggak apa-apa, biar nggak hilang ya. So, kalian bisa bilang, The Maps Illustrate, The Map Show. Mulai dari itu, ya, The Map Show. Habis itu, show apa? Show apa sih ini? Areanya disebut apa sih? Areanya disebut apa? Beechwood Farm. Tapi apa yang terjadi? Perubahannya ya. Perubahannya tadi apa? Perubahannya changes, development, ya, transformation. Kalian bisa pakai itu. Sekarang, oke, kita langsung ini aja ya, lihat. Kita coba satu ya, kita bikin berjamaah yuk, kita bikin bareng-bareng. Collective. Fruit trees. Fruit trees. Area fruit trees jadi berubah atau ditambahin apa ya yang di today's map? Jadi apa ya? Ditambahin kan? So, yuk kita bareng-bareng bikin food list dulu ya. Kita kita lihat dulu yang in the past. Kita mulai dengan kata-kata misalnya in 1950 itu, in 1950, koma ya. Terus teman-teman, itu di sisi mana? Sisi kanan, sisi kiri, apa sisi tengah? Fruit trees-nya. Deket jalan, apa jauh dari jalan? Itu juga bisa dipakai untuk lokasinya ya. Jadi itu bisa dipakai untuk lokasinya. Yes, oke. Kita kasih contoh ya di chat box nih. In 1950, ya kita ambil satu features aja. Kita nggak muluk-muluk. Kita lihat featuresnya dulu ya. Satu persatu nggak apa-apa, dikit-dikit. So, fruit trees. The fruit tree section, the section for fruit trees was adjacent to the road and the inner path. Ya, kita deskripsi itu dulu nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, perubahannya apa yang terjadi perubahannya di situ? Yuk, kalau kita mau compare, misalnya perubahannya terjadi apa? Ada farm shops. Jadinya gini, at present kita masih ngomongin farm shop, sorry, at present ya. Jadi fruit trees-nya masih, tapi kita bilang that area has been added with, ditambahin aja with a farm shop. And opposite the farm shop, a parking lot has been built. Ya, teman-teman bisa pakai itu. Oke. Yuk, yang belum respon yuk beberapa kalimat boleh. Ini udah ada yang beberapa paragraf ya. Hmm. Oke, yuk satu-satu dulu nggak apa-apa. Yuk coba satu-satu. Satu kalimat dulu. Oke, oke.
Oke, yuk, biar kelasnya rame ya. Biar kelasnya rame. Teman-teman bisa unmute yuk bareng-bareng. Teman-teman bisa unmute. Saya mau tanya nih, tadi udah bahas di chat box. Teman-teman sudah unmute bisa rame-rame ya. What is the area that is shown here with the word sheep? Tapi tadi kita mau bilang itu area untuk rumput. Yuk bareng-bareng, tadi katanya itu apa namanya? Ingat nggak tadi di chat box apa artinya? Sorry, apa kata itu? Grazing. Grazing apa? Ada satunya grazing. Itu Z-nya satu aja ya. The grazing area. Grazing. Ya. Oke, grazing area. Grazing fields boleh. The grazing area boleh. Oke. Kalau misalnya kita bilang, Miss, aku mau bilang itu padang rumput gimana? Bisa sih, cuman agak agak luas ya kalau padang rumput. Jadi pakai meadow gitu ya. Bisa sih, tapi itu agak luas. Jadi mendingan pakai yang grazing fields aja nggak apa-apa. Atau area. Oke, tadi kita ada kata track ya di sini. Track itu kan jalan ya. Kalau jalan di sini kan tadi udah ada yang nulis di chat box. Yuk diingat-ingat. Loh, ada yang coret-coret ini siapa ini? Oke, kalau di chat box ingat nggak? Yuk yang lainnya tadi diingat-ingat. Kata-kata yang artinya jalan tadi apa? Path, track, alley. Oke. Jalannya bercabang nggak? Coba, jalannya bercabang nggak? Atau masih sama nggak? Coba lihat. Di peta yang kedua, jalannya bercabang atau ada tambahan lain nggak? Iya, jalannya diapain? Tambahkan sedikit dia masuk apa? Ya, connect. Oke, nyambung. Yuk, tadi aku udah bilang sedikit. Nyambung itu bahasa Indonesia apa? Nyambung, menyambungkan. Connect, ya, connect itu bukan. Intersect, connect, merge. Ya, lebih ke connect ya sebenarnya, tapi boleh juga sih. Jadi kalau nanti junction, intersection itu lebih ke kalau jalan besar ya guys. Jadi kalau jalan di kompleks, ini kan ya bener di kompleks tapi kompleks yang kecil. Tapi kalau kayak kompleks perumahan itu ada intersections, junction boleh sih. Atau jalan yang lebih besar ya. Guys, di situ di area baru itu ada camping field. Camping field ada pohonnya juga. Pohonnya diapain? Oh, itu jalan segitiga kayak gitu ada sebutan sendiri nggak, Kak? Nggak ada, paths aja. Sebenarnya paths aja sih. Jadi kalian tinggal eh kasih ngerti, oh, paths they are forming a triangle gitu boleh ya. Cuman itu lebih ke paths aja sih, dia nggak ada kata-kata tertentu. Planted, oke. Kalau solar panels di situ kira-kira kata kerjanya dia di apa ya? Dipasang itu apa sih? Planted, oke, installed. Selain, oke, jadi ada installed apa ada lagi? Nah, biasanya kalau untuk solar panel dia installed ya, gitu. Oke. Guys, sekarang ada holiday cottage dari barn jadi holiday cottage. Dari barn jadi holiday cottage. Kata kerjanya apa? Transform. Ada lagi. Move. Ya, kalau move dipindahkan move ya. Bisa juga relocate. Change into converted. Oke. Alright. Coba ya. Saya mau lihat di sini beberapa kata yang ada di sini, kalimatnya. Di sini udah ada pakai kata modernize. Oke. So, teman-teman, kita lihat ini sebagai perubahan ya. Terus kalau perubahan, kita bisa mengungkapkan dengan kalimat pasif atau aktif, tapi bisa juga dengan kata benda. Kalau misalnya kita mau menambahkan misalnya perubahannya itu sangat kentara ya, kentaranya pakai kata apa? Kalau kita bisa bilang itu perubahannya jelas banget, jelas banget. Teman-teman bisa pakai kata apa? Signifikan, kelihatan mata. Signifikan, selain signifikan apa? Witness dramatic. Ada lagi? Pakai N. Awal obvious boleh, yes, obvious, clear. Pakai yang satu lagi pakai N. Ada yang tahu nggak? Awalnya pakai N. Sharp,
Pakai N, pakai N. Oke, aku tanya deh di chat box. Teman-teman tahu kata noticeable nggak? Noticeable nggak? Noticeable. Ya, itu jelas ya, perubahannya tahu gitu. Oke. Oke, dari sini kalau untuk itu kata-katanya nanti teman-teman tinggal em, nanti pelatihan. Jadi misalnya subjeknya apa? Subjeknya lokasi atau subjeknya suatu bangunan. Teman-teman pakai kata yang pasif atau aktif terserah. Tapi yang penting subjeknya make sense ya. Jadi subjeknya, verbnya, pilihannya tuh ya kalau pelakunya orang ya dia membangun pasti aktif. Tapi kalau dia subjeknya adalah bangunan atau suatu gedung berarti dia pasti kata kerjanya nanti pasif gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak sekarang? Oke, ini responnya baru beberapa ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Coba. Oh iya, outbound area. Ada yang tahu nggak outbound area itu apa? Tapi biasanya outbound itu kayak lebih ke serapan bahasa Indonesia yang kayak istilah Inggris. Tapi gimana ya? Itu lebih ke kalian bisa bilang camping ground aja sih sebenarnya di situ ya. Camping field bisa camping ground gitu ya. Camping field, camping ground, tempat piknik. Oke, alright. Oke, so I think itu kayak apa ya ground gitu ya kita bisa bilang camping ground. Oke, so teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini dari sini? Aku mau nge-review sebentar ya. Jadi kalau teman-teman hmm, teman-teman nanti mau gini kalau teman-teman mau lihat peta atau lihat apapun graf gitu ya, and then you want to describe it gitu, teman-teman coba lihat are you describing a certain point of information which needs a passive or active sentence. Nah, nanti teman-teman harus diingat-ingat ya, logika kalimatnya sangat sangat penting. Oke, ada yang tanya nih, kapan waktu terbaik untuk tesnya, Miss? Waktu terbaik untuk tesnya itu ditentukan dengan starting point teman-teman. Jadi kalau teman-teman starting pointnya uh, agak berjarak ya, maksudnya agak berjarak tuh mungkin ada beberapa satu dua angka sebelum skor target ya pasti waktu latihannya diperpanjang ya jauh lebih jauh lagi. Tapi kalau misalnya udah punya basic terus udah di kayak di uh, apa ya basic Englishnya udah bagus terus tinggal ngeformat ke format soalnya mungkin beberapa bulan aja sih sebenarnya itu ya. Pertanyaan di Maps selalu keluar di rating session nggak? Selama saya ikut IELTS itu, saya pernah dapat map, saya pernah dapat table, saya pernah dapat proses ya. Jadi itu emang nggak selalu, tapi ada kemungkinan. Dan saya sendiri sudah mengalami beberapa jenis pertanyaan ya. Jadi itu nggak tugas kita sebagai IELTS candidate itu mempersiapkan ya. So we just need to prepare. Hmm. Terus kalau kita punya ilmu vocab ya, ilmunya vocab gitu ya. But we have to use the vocabulary. We have to know how to use the word in the sentence. Jadi teman-teman, kalau udah punya pengetahuan vocabulary, diterapkan di sentence. Dia bisa jadi subjek nggak? Dia bisa jadi kata kerja nggak? Dia bisa jadi objek. Dia bisa jadi kata sifat nggak di satu frase misalnya kayak gitu. Teman-teman harus praktekkan ya. Jadi vocabnya itu diaplikasikan ya. Oke. I think that is some of the questions. Miss kemarin masih ikut course ke SMA. Ah, kalau saya alhamdulillah otodidak ya belajar sendiri. Cuman kalau teman-teman mau belajar nanti bisa belajar di English One sama saya. Saya Allah nggak pernah belajar di apa karena dulu emang jurusannya udah suka bahasa Inggris ya. Cuman eh, kalau formally belajar IELTS ya saya belajar sendiri. Oke, alright. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke moderator. Makasih semuanya. Ada tanya, oke sorry ada tanya ya. Tes soal gimana? Pasti saya nggak tahu lokasi temen yang tanya ini di mana, tapi di Jawa udah ada. Kalau di Kalimantan aku nggak tahu udah ada belum di lokasi tesnya ya. Tapi sejauh sejauh saya tahu kebanyakan emang di Jawa sama di beberapa kota besar sih. Kalau IELTS Center gitu. Thank you.
Wow, oke. Thank you ya, Miss Yuli, atas materi yang sudah disampaikan. Tadi sudah lengkap ya, sudah cukup lengkap ya, teman-teman juga sudah memahaminya. Dan juga boleh kasih applause dulu, guys, atau reaction untuk Kak Yuli. Terima kasih banyak Kak Yuli atas penjelasannya mengenai struktur IELTS Map Writing dan juga vocabulary yang banyak sekali tadi ya. Wah, oke. Semoga dengan tersampaikannya materi pada hari ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman dalam mempersiapkan IELTS maupun perjalanan menuju studi di luar negeri. Nah, tidak terasa nih guys, sudah sampai di penghujung acara. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya sebentar ya, untuk sesi dokumentasi. Boleh di on ya guys kameranya. Oke, sudah on cam semuanya? Masih ada yang belum on cam nih. Ayo guys, yang lainnya boleh langsung on cam. Oke, langsung aja ya guys, kita dokumentasi. 3, 2, 1, cheese. Oke, gaya bebas. 3, 2, 1, cheese. Oke, sudah ya kak? Baik, sekali lagi terima kasih kepada Miss Yuli atas ilmu dan juga pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan sangat aktif pada malam ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Free Weekly IELTS Class setiap hari Sabtu, karena masih akan ada banyak sekali materi menarik lainnya. So, see you guys at the next class. Bye guys! Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Yuli. Terima kasih semuanya. Bye. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame the poor groom's bride is a whore. I chime in.